Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terdengar nih ya. Terdengar, Pak? Oke, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Deputi, yang kami hormati rekan-rekan senior, dan yang kami sayangi seluruh peneliti yang berbahagia. Alhamdulillah, kami berterima kasih bisa mendapat kesempatan ya untuk sharing. Ini mengenai sebenarnya tentang pengalaman kami, teman saya, mungkin bukan ke Jepang, tapi secara umum kerjasama riset di Indonesia dengan berbagai institusi maupun industri. Ya mungkin sebenarnya targetnya juga sama ya, bagaimana kita bisa eksis di sebagai peneliti dalam kondisi ya bagaimana kita bisa beraktivitas sehingga kita memiliki anggaran untuk beraktivitas. Karena kita tahu sejak 3 atau 4 tahun yang lalu ya, Pak Kepala LIPI mencanangkan berburu anggaran penelitian. Makanya sehingga banyak strategi yang kami lakukan. Sebentar, ini sharing. Ini saya ingin menyampaikan mengenai pengalaman ya, mungkin berbagai metode kolaborasi saya yakin ada. Ini yang akan saya sharingkan adalah pengalaman saya sendiri, bagaimana ikut bersama-sama meramaikan penelitian di Indonesia sesuai beradaptasi dengan kondisi di Indonesia. Jadi memang latar belakang kami sendiri secara prinsip, kita tahu sendiri ya, secara prinsip sebenarnya negara telah memberikan banyak anggaran penelitian, tapi bagaimanapun juga kita lihat dari beberapa koran menunjukkan bahwa memang pemerintah itu sebenarnya pingin apa sih sebenarnya output dari kegiatan-kegiatan kita. Tidak mungkin juga kita melakukan suatu penelitian tanpa memberikan dampak yang signifikan. Jadi ya seperti beberapa waktu sebelumnya, Pak Jokowi minta mana sih hasil penelitian yang bisa meningkatkan daya saing bangsa dan lain sebagainya, yang pada intinya adalah penelitian kita itu punya dampak yang signifikan. Di sisi lain kita juga peneliti bukan terkotak-kotak ya, ada yang sedasar, ada yang terapan, ada yang implementasi dan lain sebagainya yang terpisah-pisah. Di situ ada suatu perlu adanya sebuah kolaborasi lah ya di antara masing-masing bagian dari situ. Di sini juga kita kelihatan ya, negara-negara yang memiliki tingkat ya inovasi yang cukup tinggi, biasanya riset dan dampaknya itu terlihat. Namanya inovasi ya, jadi antara invensi, risetnya, kemudian dampak komersialisasinya terasa. Nah ini Indonesia termasuk yang level 3 ya, kurang inovatif. Ya mungkin kita rasakan Indonesia saat ini seperti itu. Nah, memang di sini untuk meningkatkan, di sini kita memang merasakan bahwa kita memang dituntut ya untuk meningkatkan riset kita menjadi lebih berdampak, lebih terasa oleh semua, ya bukan semua ya, lebih terasa tidak sekedar dirasakan oleh penelitinya. Di sini kita tentunya paham ya, kalau kita lakukan sendiri pasti hanya akan sebatas yang kita biasa lakukan. Oleh karena itu kita perlu mengekspansi batas-batas kita melebihi dari yang biasa kita lakukan. Misalkan kalau saya riset dasar ya kita harus bergandengan dengan teman terapan. Tapi kalau sampai terapan baru selesai di paper. Nah, kita harus lebih lanjut ke kerjasama industrinya atau yang lebih expand ke luar negeri dan sebagainya. Di situ kita memang memerlukan adanya kolaborasi karena kita nggak mungkin kerja sendiri dalam waktu yang sedemikian pendek, setahun, 2 tahun, tapi diminta sampai signifikan tentunya akan sangat sulit. Nah, kolaborasi ini ternyata memang kalau kita lihat di skill ya, skill yang diperlukan di abad 21 ini termasuk salah satu 4C ya, critical thinking, collaboration, communication, and creativity. Jadi itu adalah salah satu skill yang memang harus kita kuasai, kita miliki untuk survive ya, supaya kita sustain dalam development, dalam pengembangannya. Ini saya dapatkan dari internet, dari The Sustain
development goal. Ini apa namanya skill yang memang harus kita miliki untuk eksis di abad 21 ya, di era destruktif, di mana sering terjadi perubahan-perubahan dunia ini dengan signifikan. Nah, di lain sisi, mungkin semua orang ini sependapat lah ya. Secara umum peneliti itu introvert, jadi di lab fokus pada kegiatan sendiri, ditulis, dipaperkan, kemudian diulang lagi seperti itu. Sehingga terkadang kita terbiasa dengan ya sedikit berkolaborasi. Padahal di sisi lain, nah ini kalau kita lihat, sebenarnya riset itu juga ekstrovert ya, harus kita bisa menjual. Nah, terutama ini kejadian ketika kita mencari anggaran. Kita harus bisa menunjukkan bahwa riset kita tidak sebatas pada satu bagian kecil, tapi kita menyeluruh, di mana ada banyak mitra-mitra yang bergabung, sehingga ide-ide kita itu memang bisa berdampak. Kalau kita hanya bagian kecil saja, tentunya akan sulit untuk dijual. Tapi kalau kita bisa sampaikan, ini dari dasar sampai terapan, sampai implementasi industri, sampai juga teknologi terbaru, maka itu akan lebih mudah untuk diterima oleh pemberi anggaran. Pemerintah, apalagi swasta ya, swasta lebih sadis ya, lebih susah untuk menerima ide-ide tanpa ada dampak yang signifikan. Oleh karena itu, apa namanya, ya ini kita perlu mengasah ya, membangun sebuah tim ya, tim riset, kolaborasi riset sebagai rupa sehingga apa yang kita apa namanya ingin kita gambarkan dalam pemikiran kita itu bisa memiliki dampak yang signifikan pada hasilnya di kemudian. Kalau kita review juga, memang secara realita ya di mana-mana kalau kita lihat anggaran ya, hampir semua anggaran itu disusun dari anggaran yang berbasis kolaborasi. Kalau yang non kolaborasi sekalipun itu umumnya hanya di internal. Ya, seperti misalkan dalam IPT itu mungkin ada yang untuk individu atau grup kecil. Tapi kalau udah kita masuk BRIN, Ristek, yang kegiatan individu itu cuman insinas individu, hanya satu itu. Sisanya itu insinas kemitraan, insinas konsorsium, PPTI, inovasi, kemudian TBIC ya, yang untuk industri itu semuanya udah kolaborasi. Tidak ada lagi yang bermain secara personal, sehingga kapasitas kita ya dalam riset itu perlu dikombinasikan dengan kompetensi-kompetensi yang lain sehingga kegiatan kita bisa menjadi lebih berwarna. Gitu. Apalagi kalau udah internasional, udah pasti hampir semuanya, bukan hampir ya, saya yakin semua total itu kolaborasi. Jadi di situ knowledge ya, skill untuk membangun kolaborasi itu memang harus dimiliki oleh kita bagaimanapun juga. Nah, jadi penting lah ya buat kita untuk meningkatkan skill kita dalam kolaborasi. Nah, ini pengalaman dari saya ya, terus terang. Saya sebenarnya itu orang introvert. Jadi tipe-tipe peneliti tulen ya, di lab sendirian gitu. Tapi setelah melihat kondisi ya, memang anggaran itu nggak ada yang untuk personal. Semua lama-lama harus ekspansi. Kalau kita bermain di anggaran personal itu, wah semua orang ngerubutin di situ. Contohnya Insinas. Insinas itu dengan anggaran segitu, pendaftarnya bisa sampai 5.000 sampai 10.000 proposal. Karena semua orang bisa melakukan dengan semudah mendaftarkan saja. Tapi ketika kita masuk kolaborasi, wah itu jauh menurun. Sehingga di situ potensinya lebih meningkat. Oleh karena itu, ini sejak ya sekitar 5-6 tahun yang lalu ya, saya mencoba, ya lebih ya 5 tahun ya, mungkin sejak 2011-2012 ya, sekitar hampir 10 tahun yang lalu, saya mencoba untuk gimana nih supaya kita bisa meningkatkan kolaborasi. Nah ini tahapan yang dulu saya lakukan. Ya mungkin setiap orang beda-beda. Karena ada juga peneliti yang memang dari awal introvert, ekstrovert ya, bisa menjual ide, bisa menjual kerjasama sana sini. Tapi kalau saya bukan seperti itu. Nah, ini saya merangkak dari yang ya udah pokoknya silaturahmi dulu. Seperti yang disampaikan Pak Deputi tadi, silaturahmi membawa rezeki, insya Allah kan gitu. Makanya
Dulu saya mulai dengan ya pokoknya kalau ada ketemu teman seminar, sebidang dan sebagainya, ya kita ajak berteman lah ya. Nah itu awal-awalnya, sehingga lama-lama muncul ya teman banyak. Tapi dari teman yang banyak itu intensitasnya belum tinggi. Makanya akhirnya untuk meningkatkan intensitas dan meningkatkan sepemahaman, waktu itu saya memulai membagi fasilitas penelitian. Waktu itu saya ingat bikin DTA ya, thermal analisis, analisa thermal untuk material. Saya gratiskan se-Indonesia, silahkan yang mau pakai monggo. Nah, gitu. Jadi dari situ saya bertemu dengan berbagai macam peneliti, berbagai macam kebutuhan, berbagai macam permintaan. Jadi ada terjadi sharing knowledge dan sharing permintaan dan demand dan supply lah ya kira-kira gitu. Selama ini kan kalau peneliti kami melaksanakan suatu riset berbasis interest kita. Nah, dengan berbagi fasilitas ini akhirnya kita bisa menemukan antara permintaan sama apa yang kita bisa supply. Nah, dari situ muncul yang nomor 3, yaitu saling mengoptimalkan kompetensi. Di situ ada sharing benefit, riset bersama, development dan itu dan sebagainya. Sehingga akhirnya dari riset itu muncul berbagai macam potensi-potensi yang bisa mendorong kita menuju tahap berikutnya, yaitu tahap implementasi yang lebih jauh. Termasuk di sini saya juga bertemu dengan industri Jepang, itu Rigaku. Karena saya waktu itu bermain di bidang alat-alat analisa ya, thermal analysis, differential thermal analysis, akhirnya saya bertemu dengan perusahaan pembuat thermal analysis Jepang, Rigaku Corporation, akhirnya kita bersama-sama untuk ya, tapi lebih ke arah charity ya, yang penting ada silaturahmi lah gitu. Tapi sampai sekarang berjalan. Sehingga dengan membuka kompetensi dan fasilitas tersebut, memperluas area-area kerjasama. Nah, dari area kerjasama yang dari koneksi-koneksi yang dikembangkan tersebut, lama-lama muncul terkumpul berbagai macam ide-ide dan berbagai komponen-komponen riset yang menyeluruh. Jadi dari situ ya karena di bidang saya itu material, kemudian powder, kemudian panas, heat treatment. Nah, tahap awal tuh dulu saya ketemu dengan permintaan furnace ya. Dari industri minta, dari peneliti minta, saya juga pakai. Nah, sehingga kemudian ada industri penggunanya juga, industri manufakturnya juga. Sehingga itu muncul sebuah mata rantai. Mata rantai teknologi tidak sekedar pada satu riset dasar doang, tapi sampai ke implementasi. Dan itu tumbuh besar. Ternyata yang memakai furnace itu banyak sekali dan implementasinya melebar, meluas ke berbagai macam kompetensi. Sehingga sampai sekarang saya riset bersama dengan PT Timah Industri memanfaatkan teknologi powder dan furnace untuk membuat metal powder. Nah ini jadi di sini dengan step by step ya, dengan silaturahmi, kemudian saling berbagi fasilitas, saling sharing benefit, akhirnya bisa membentuk sebuah jejaring yang lengkap. Jadi bukan putus-putus tapi dari sedasar, terapan, aplikasi, sampai user itu terbentuk. Ini jadi cukup menarik. Dan tentunya satu di sini kita clearkan bahwa investasinya seminimal mungkin. Jadi ya udahlah tanggung masing-masing. Kalau memang ada ya monggo, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Gitu. Karena kalau dari awal kita udah minta anggaran pasti mitra kita kan lari ya. Nggak ada mitra yang mau ngasih duit dulu. Pasti mitra semua kan melihat, wait and see. Itu semua kan seperti itu. Nah ketika itu menjadi lengkap, saya masuk tahap berikutnya bahwa ternyata lingkaran ini bisa dijual. Oleh karena itu dengan lingkaran kerjasama ini akhirnya menjadikan proposal-proposal yang cukup signifikan untuk anggaran-anggaran penelitian. Ya Insinas, ya BPTI dan lain sebagainya, dan itu berkelanjutan ya. Jadi ya alhamdulillahnya dengan komposisi yang lengkap ini itu rutin ya, hampir setiap tahun selalu dapat anggaran kegiatan yang cukup signifikan ya. Nah ini terus terang ini cukup menarik karena dari sejak beberapa tahun itu anggaran penelitian grup itu di atas setengah M, hampir sampai 1 M.
tahun ini jadi 0 ya, karena diputus semua karena COVID. Tapi apa namanya, sebenarnya udah ada karena di apa namanya mundur semua. Industri juga sama, kemarin mundur karena memang habis-habisan gitu. Tapi secara prinsip skema ini cukup menarik bahwa dengan kita bersilaturahmi kita bisa membuat sebuah rangkaian sistem riset bersama yang saling bertautan dari riset dasar sampai ke dampak, sehingga dan di kemudian hari ini bisa disuntik dari anggaran-anggaran yang ada di negara lewat proposal-proposal yang kita kembangkan. Jadi di sini ada sharing, saling melengkapi, multidisiplin, dan proporsional. Nggak mungkin mereka bekerjasama tanpa ada benefit. Nah, harapannya terakhir adalah ke depan adalah kita ingin riset itu karena kita peneliti ya. Saya masih 40-an, pensiun di 65-70. Kita ingin penelitian itu berlanjut, menggelinding seperti roda, ada risetnya, ada implementasinya, ada dampaknya, berturut-turutan, berkelanjutan. Nah, itu makanya tentunya tidak bisa sendirian. Kalau peneliti juga harus, manufaktur juga harus, bisnis kan tidak mungkin. Pasti harus bersama-sama dan membesar. Oleh karena itu ya target, ya bayangan saya sih target terakhir, target ke depan, ya keinginannya adalah kita riset itu menjadi sustainability riset. Risetnya ada, dampaknya juga ada, dan kalau ditanya ke pemerintah, juga daya saingnya juga ada. Ini yang target ke arah sana. Nah, ini selalu menjadi pertanyaan. Lalu bagaimana membangun kolaborator? Gitu kan? Kan saya juga sering sharing dengan teman-teman. Salah satu yang jadi keluhan adalah mitra itu nggak ada. Teman itu susah nyari yang sesuai dengan kita. Tuntutannya beda. Misalkan kalau saya minta industri ya, tuntutannya beda. Industri mintanya lebih apa namanya, yang cepet lah, jalan tidak sinkron lah, dan lain sebagainya. Nah, ini kadang-kadang membuat peneliti itu baru masuk ketemu satu partner, langsung mengkeret, mundur. Gitu. Padahal ya banyak teman di dunia ini, kan gitu ya. Makanya yang saya apa namanya, yang saya jadikan apa namanya ya pegangan itu adalah ini. Jadi di Indonesia itu masalah banyak, rekan juga banyak. Jadi kerjaan kita adalah merangkai, mematchingkan, mencocokkan. Kita nggak perlu melakukan kerjaan orang lain. Kita perlu melakukan pekerjaan yang kita mampu. Yang kita sekarang belum ada adalah mematchingkan, menggabung-gabungkan kolaborasi ini, mencari. Masa sih nggak ada satupun di Indonesia yang seluas ini yang risetnya matching ya dengan kita. Dengan Indonesia juga sama, dengan luar negeri juga sama. Nah, terbukti saya juga hanya dengan mengerjakan furnace pun ketemu dengan maker furnace di luar negeri. Artinya yang perlu kita lakukan adalah membuat rantai matching, cocok sehingga apa namanya siklus chain riset itu terbentuk. Jadi biasanya yang selalu saya sampaikan ke teman-teman, kalau kita belum menemukan mitra atau tim kolaborator yang kuat, ya, kita tingkatkan survei, kita tingkatkan searching ya, kita tingkatkan silaturahmi sehingga kita bisa memilih semakin banyak teman yang bisa kita ajak bersama-sama. Nah, itu satu. Yang kedua ya kita menyesuaikan, adaptif. Seperti kalau di LIPI kan pasti ya, hanya kan adaptif. Jadi meskipun basis saya material, melakukan heat treatment dan lain sebagainya, ya kita adaptifkan materialnya yang sesuai dengan kebutuhan industri. Metodenya tentunya sama ya, karena riset itu kan standar metode ya. Yang agak berbeda biasanya itu target-target bahannya berbeda, finalnya berbeda. Tapi kalau secara saintifik, nah, itu tinggal bagaimana kita menganalisa lebih mendalam saja. Jadi meningkatkan silaturahmi melalui ya silaturahmi sebenarnya untuk survei juga ya. Kita ketemu sana sini, ketemu banyak orang, meminta pendapat dan sebagainya. Kemudian kita meredesain tema-tema riset kita bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginan ya bersama lah ya. Tentunya kalau kita bikin sebuah chain kolaborasi tentu semua perlu mengadopsi pemikiran-pemikiran banyak orang sehingga menjadi satu yang paling cocok lah untuk semuanya. Nah ini ya yang tadi saya sampaikan, sehingga supaya kita bisa membuat rantai kolaborasi ini biasanya selalu
silaturahmi sana sini, ke BPT ya ketemu teman BPT diskusikan kira-kira apa idenya, ke industri juga sama, semua sharing kompetensi menuju ke end user atau mitra-mitra kita. Setelah itu biasanya saya melakukan interaksi berkelanjutan, melayani lah minimal. Ya kalau mau pakai alat-alat di kita pakai aja lah, gratisan lah. Tapi kerjasama atau kerjasama ucapan terima kasih kayak di paper kayak atau apa gimana sebagainya seperti itu. Sehingga apa namanya interaksi itu berlanjut. Ya kita berharap suatu ketika akan menjadi sebuah jaringan riset bersama, kolaborasi yang bisa kita jadikan untuk anggaran kegiatan yang lainnya. Kemudian satu lagi kalau kita bersama dengan teman-teman biasanya kita pastikan janji ya, janji, komitmen dan sebagainya tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Ya tidak muluk-muluk juga apa adanya. Kalau anggaran ada ya kita kerjain bareng, kalau nggak ada ya seadanya kita bareng-bareng. Nah yang keempat biasanya ini yang juga saya selalu pikirkan, kita ketemu banyak orang, tapi tidak semua orang akan bisa membantu kita. Makanya ya biasanya saya perhitungkan dari kita berkolaborasi dengan banyak orang, mungkin 1 dari 3 atau 4 kolaborator yang hit. Oleh karena itu, kalau ketemu dengan 1 kolaborator atau 2 kolaborator yang tidak cocok, itu bukan berarti apa namanya akhirnya kita capek kita mundur. Tapi ya kita coba lagi dengan kolaborator-kolaborator yang lainnya. Siapa tahu kolaborator yang keempat atau yang kelima itu cocok dengan kita. Nah, itu terus menerus sehingga dengan apa namanya dengan banyak silaturahmi, kunjungan industri, kunjungan dengan berbagai macam orang, kita bisa membangun apa namanya research chain ya, kolaborasi rantai kolaborasi itu dengan optimal sehingga kita bisa lebih efektif dalam penelitian. Nah ini kemudian kalau kita udah punya research chain ya, nah ini biasanya kita bawa. Nah, biasanya itu kalau kita udah punya satu paket kolaborasi itu saya bawa untuk mencari anggaran. Jadi di sini kita kita susun semuanya dari timnya, total kompetensi ya, dasarnya siapa, terapannya siapa, pengujiannya siapa, usernya siapa itu digabung. Nah, kemudian kita samakan cita-cita kita, rencana kita bagi benefit sesuai dengan kompetensi dan posisi masing-masing, dan serendah mungkin investasi. Karena biasanya orang akan lari kalau kita diminta investasi dulu. Jadi udahlah nggak usah investasi, tapi kita mensupply sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita masing-masing. Kemudian kita kompilasi track record dan kompilasi riset bersama. Kemudian, nah ini apa namanya meminta pimpinan untuk bikin MOU. Karena di riset-riset itu, saya sudah kerjasama dengan A dan B, tapi kalau kita nggak punya MOU-nya, dianggap omong kosong. Makanya meskipun yang kita sudah kerjakan, mau nggak mau tetap MOU, LOA, dan sebagainya perlu kita buat. Ini tentunya penting ketika kita mengusulkan proposal ya, ke Insinas, PPTI, atau kerjasama dengan luar negeri, MOU ini menjadi sangat penting dalam apa namanya proposal itu juga. Nah, biasanya ini yang kadang-kadang kita gagal dalam proposal itu pas proposal mau dibuka mau tutup 2 minggu lagi, kerjasama baru mau kita kerjakan. Nah, ini biasanya sering kayak gitu. Biasanya ristek kan biasanya cepet ya, 2 minggu tutup. Wah, baru kita kalang kabut sana sini. Kalau kita melakukan seperti itu udah pasti kacau balau. Biasanya saya memulai 6 atau 7 bulan sebelum proposal riset itu ada, minimal itu. Jadi apabila hampir setahun sebelumnya udah kita siapkan, tentunya akan muncul tim riset yang komplit, hasil riset awal yang memadai, MOU yang tersedia dan sebagainya. Sehingga pada waktu saatnya untuk dipanen sebagai proposal itu bisa kita jadikan sebagai apa namanya ya, sumber daya kita untuk mengusulkan suatu proposal yang cukup signifikan ya, komplit, timnya komplit, latar belakangnya komplit, targetnya berdampak yang signifikan dengan legalitas yang memadai. Nah, kira-kira kurang lebih pengalaman saya seperti itu, sehingga dengan cara seperti itu apa namanya ya saat ini cukup banyak beberapa kerjasama dengan industri yang dilakukan di dalam negeri ya. Kalau di luar negeri dengan Rigaku, kalau industri itu dengan PT Timah, dengan PLN dan sebagainya, itu berbasis pada kompetensi di bidang masing-masing dan
Ya alhamdulillahnya sementara ini sampai sebelum ada potongan kemarin disupport dari dana dari Ristek. Meskipun sekarang putus gitu ya. Nah, ini mungkin beberapa saya ambilkan dari secara umum ya di apa namanya dalam berkolaborasi, dan ini juga saya merasakan dari Jacob Morgan ya. Pertama, kalau dalam kolaborasi ini kita penting bahwa ya kita harus memastikan bahwa kita juga penting, tim bersama juga penting. Makanya ya harus sharing benefit secara optimal. Nah, yang kedua ini sangat penting nih. Strategi lebih utama daripada teknologi. Terkadang kita itu peneliti ujuk-ujuk, tiba-tiba langsung masuk ke teknologi. Padahal dalam menerapkan sebuah teknologi itu kita perlu strategi yang optimal. Butuh anggaran yang cocok, tema yang sesuai, isu yang cocok, dan lain sebagainya. Makanya sebelum kita memilih teknologi apa yang kita lakukan, strategi dalam berkolaborasi itulah yang perlu kita diskusikan. Karena bagaimanapun juga, aktiviti tanpa anggaran tentu akan sulit untuk ekspansinya lebih lanjut. Nah, nomor 3 ini tentang ini ya diskusi lah, yang kita saling mendengarkan pendapat masing-masing bagaimana. Kalau nomor 4 ini ya secara prinsip karena kerjasama itu berbasis apa namanya kompetensi ya. Asal targetnya ditentukan ya monggo lah caranya bagaimana, silahkan masing-masing berjalan sesuai dengan expertise masing-masing. Nah, nomor 5 ini mengenai contoh ya, asal kita fair, contohnya ada, insya Allah tim akan berjalan dengan baik. Nah, nomor 6 penting sekali ini. Jadi dalam kerjasama kita tidak ingin menambah beban. Jadi ya, dan ini yang kita inginkan juga. Kita sebagai peneliti di LIPI ya tentunya sudah dan terapan sampai di situ aja. Yang lebih-lebih ya diselesaikan oleh mitra masing-masing. Yang pengujian standar ya biar orang standar. Yang tentang user ya biarlah orang user. Yang urusin tentang bisnis biarlah orang bisnis. Sehingga bekerja sesuai dengan area kerja yang ada di wilayah masing-masing sehingga lebih nyaman dan tidak terlalu beban. Nomor 7 ya ini sportif ya, biasalah ya, sesuai dengan kondisinya. Nomor 8 fokus pada masalah utama. Nomor 9, nah ini nomor 9 tangguh ya. Ini halangan tuh banyak ya, rintangan tuh banyak. Nah, itu kita harus tangguh terhadap ya jangan langsung sedikit langsung minder itu bukan, tapi kita tetap bekerja keras karena ide itu kan hanya sebatas ide, realita di lapangan banyak sekali permasalahan. Nomor 10 itu adaptif dan bertumbuh, ya ini jelas. Kalau nggak kita nggak mungkin. Nomor 11 kolaborasi. Nah, ini nomor 12 ini ya. Dengan kita kerjasama bareng-bareng tentunya lebih nyaman. Harapannya ini ya, ini sulit buat peneliti sebenarnya, tapi ya dengan bareng-bareng lebih rame, lebih happy, kita bisa banyak teman untuk diskusi dan lain sebagainya, bisa saling menutupi kelemahan-kelemahan di antara kita. Ada yang suka bikin paper, ada yang suka risetnya, ada yang suka kemitraannya, ya nggak apa-apa kita bareng-bareng. Nah, dengan situ kita bisa senang untuk bersama-sama dan berkolaborasi membangun tim yang lebih kuat. Nah, ini dampaknya, banyak sekali dampaknya. Kita apabila kita sebuah tim bersama dengan berbagai macam orang akan meningkatkan banyak meningkatkan hasil ya. Ini sampaikan hasil meningkat 2 kali lipat kalau tujuannya jelas, meningkat 8 kali lipat kalau di pimpinan sendiri ikut turun tangan ke sana untuk membangun di sana, meningkat 3 kali lipat pada laporan yang lebih optimal, dan meningkat 5 kali lipat kalau ada reward-nya. Ini diminta terus nih peneliti reward-nya apa gitu. Menyemangati kita dalam bekerja sama. Tapi kalau kolaborasi jelas ya reward-nya ya. Kalau kita kolaborasinya bagus, proposalnya goal, reward-nya ya dana penelitian yang lebih nyaman kita pakai untuk aktivitas kita. Saya pikir demikian ya. Ini pengalaman dari saya. Semoga ya walau alam apakah bermanfaat. Tapi ini realita yang saya alami. Dan alhamdulillah dalam sekian tahun menggunakan mengoptimalkan ya kolaborasi ini, grup penelitian itu anggarannya selalu tersedia. Ya, entah bagaimana caranya, tapi semakin banyak orang berkumpul dan bekerjasama, semakin banyak sumber anggaran yang bisa ditarik dari berbagai macam sisi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.